Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan lindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa waktu terus mengalir, dan tanpa terasa pula kita kembali memasuki tahun baru Hijriah, yaitu 1442 Hijriah. Detik menuju menit, jam, hari, bulan, hingga sampai dengan tahun senantiasa bergerak maju, yang mana menandakan bahwa usia kita juga semakin bertambah pula. Yang menjadi catatan, yang perlu introspeksi diri dari kita, yang perlu muhasabah diri dari kita adalah apakah bertambah pula keberkahan usia yang kita lewati selama ini. Ini adalah secari pertanyaan singkat dan hanya bisa kita jawab dengan cara merefleksikan secara panjang dan lebar jejak perjalanan hidup kita yang telah kita lalui selama ini. Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah yang jatuh pada tanggal 1 Muharram, dan pada bulan Muharram adalah satu di antara bulan-bulan yang mulia. Bulan Muharram termasuk adalah Al-Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam hal ini pada kalam sucinya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara dari 12 bulan itu ada 4 yang bulan haram, bulan mulia, dan itulah ketetapan agama yang lurus. Bulan Muharram dipandang sebagai bulan yang utama, dikategorikan sebagai bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Pergantian tahun baru Hijriah dimulai pada tanggal 1 bulan Muharram. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal peninggalan, sebagai awal penanggalan tahun baru Islam? Hal ini kemudian dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa An Sahl ibn Sa'ad qala ma'adu min mab'atsil Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi ma'adu illa min maqdamihi Madinah. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata bahwa mereka para sahabat tidak menghitung atau menjadikan penanggalan tonggak awal penanggalan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, dimulai dari masa terutusnya Nabi Muhammad SAW. Tidak pula dimulai dari ketika beliau wafat, tetapi mereka menghitungnya mulai dari sesampainya hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah pada waktu itu. Hal ini dilakukan meskipun tidak diketahui bulan kehadirannya itu, karena pada waktu itu
Sejarah membuktikan sebenarnya bahwa hal tersebut merupakan sebagai tanda awal dari tahun. Sebagian para sahabat berkata ataupun juga mengusulkan kepada sahabat Umar, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Kemudian sahabat yang lain juga berkata, dan juga ada yang mengusulkan, mulailah penanggalan itu pada waktu hijrahnya Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, hijrah itu adalah untuk memisahkan antara kebenaran dengan yang batil, bainal haq wal batil. Oleh karena itu, jadikanlah momentum hijrah itu untuk dapat menandai kalender awal tahun baru Hijriah, awal tahun baru Islam. Dan setelah melalui musyawarah yang begitu ketat, maka disepakatilah bahwa tahun baru Hijriah itu dimulai pada bulan Muharram. Saudaraku pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada yang berbahagia, menurut satu pendapat ada beberapa hikmah, ada banyak hikmah ketika dipilihnya peristiwa hijrah sebagai penanda, sebagai tonggak awal dari kalender Islam tahun baru Hijriah ini. Di antaranya adalah dengan peristiwa hijrah tersebut, umat Islam mengalami pergeseran, mengalami peralihan status dari umat yang lemah kepada umat yang lebih kuat, dari umat perceraian ataupun dalam umat yang perpecahan menuju kepada umat persatuan dan kesatuan. Dari siksaan, berbagai siksaan, godaan yang dihadapi mereka dalam mempertahankan dakwah kepada Allah, dari ketakutan serta dari kesukaran kepada kekuatan dan pertolongan yang sangat menenteramkan, dan juga dari kesamaran atau ketidakjelasan menuju ke terang benderangan. Di samping itu, dengan adanya hijrah sebagai peristiwa tonggak awal berdirinya tahun baru Islam ini, merupakan ada juga beberapa peristiwa-peristiwa yang penting. Di antaranya yaitu ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan juga ada suatu peristiwa yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Setelah 8 tahun Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian pulang kembali ke tanah kelahiran, yaitu Makkah Al-Mukarramah, dengan membawa kemenangan mutlak, yaitu suatu peristiwa yang dikenal dengan istilah Fathul Makkah. Itulah peristiwa-peristiwa yang sangat penting, peristiwa-peristiwa yang perlu kita pahami dan kita pelajari secara bersama. Oleh karena itu, Al-Quran menjadikan hijrah sebagai sebuah pertolongan manusia. Saudaraku, pemirsa TV-ku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga senantiasa memuji kepada orang-orang yang berhijrah. Dan Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan kemenangan yang mutlak pada peristiwa Fathul Makkah, kemudian Nabi Muhammad SAW pun bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu wa niyatun wa idastunfirtum fangfiru. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi jihad dan niat. Dan jika kalian diminta untuk berjihad, maka pergilah, maka berjihadlah. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Saudaraku, pemirsa TV-ku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang terjadi kurang lebih pada tahun 622 Masehi, itu bukanlah suatu peristiwa yang biasa-biasa saja, tetapi justru peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sangat bersejarah dalam sejarah Islam, dan terdapat juga banyak petuah dan pelajaran yang berharga bagi kita. Karena ketika beliau keluar meninggalkan kota Mekah,
untuk hijrah ke Madinah, beliau berkata, wallahi innaki la khairul ardillah wa habbu ardillah ilallah walaula anni akhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, sungguh kamu di sini adalah kota Mekah, adalah sebaik-baik buminya Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan dari Mekah, maka tidaklah aku keluar darimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, hal ini menunjukkan betapa kecintaan beliau kepada Mekah dan penduduk Mekah. Sebagaimana ada suatu makalah yang mengatakan bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah ekspresi dari kesempurnaan iman. Dan satu hal yang penting dalam peristiwa hijrah adalah bahwa hijrah itu adalah bermakna luas, bukan bermakna sempit, sebagaimana yang disebutkan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah untuk meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pemirsa TV-ku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Dan semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya bangsa Indonesia yang kita cintai ini dapat berhijrah kepada kebaikan dan kemuliaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.